Selamat siang, salam sehat. Halo teman-teman mahasiswa keperawatan, selamat datang kembali di kanal Belajar Menjadi Perawat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam keperawatan medikal bedah, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan cairan. Nah, kondisi ini banyak sekali kita temui dalam praktik klinik, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal seperti pielonefritis, glomerulonefritis, sindrom nefrotik, batu saluran kemih, gagal ginjal, dan diabetes insipidus. Fokus kita hari ini adalah bagaimana cara melakukan pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, serta menyusun intervensi, implementasi, evaluasi, dan tentu saja dokumentasi sesuai standar SDKI, SLKI, dan SIKI. Sebelum kita masuk ke proses keperawatan, kita perlu memahami dulu konsep dasarnya. Ginjal adalah organ utama dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Kalau ginjal bermasalah, otomatis kemampuan tubuh untuk mengatur jumlah cairan, natrium, kalium, dan lain-lain juga akan terganggu. Akibatnya, pasien bisa mengalami dehidrasi berat atau sebaliknya. Retensi cairan yang bisa menyebabkan edema, sesak, bahkan gagal jantung. Disinilah peran perawat sangat penting untuk melakukan pengawasan dan tindakan yang tepat. Kita mulai dari pengkajian. Ini adalah dasar dari proses keperawatan. Kita kumpulkan data dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada pielonefritis, pasien biasanya datang dengan demam tinggi, nyeri pinggang, dan kadang disertai mual muntah. Kita juga perlu tanya, apakah ada riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya? Untuk glomerulonefritis, pasien mungkin mengeluh buang air kecil berdarah, tekanan darah tinggi, dan bengkak di wajah atau kaki. Sementara itu, sindrom nefrotik ditandai dengan bengkak masif terutama di wajah dan perut, serta urin berbusa. Kalau batu saluran kemih, keluhannya sering berupa nyeri tajam di pinggang, menjalar ke selangkangan, dan urin bisa berdarah. Pada gagal ginjal, pasien sering terlihat lemas, tidak nafsu makan, pucat, dan bisa mengalami anuria atau oliguria. Sedangkan diabetes insipidus, gejalanya khas sekali. Pasien sangat sering kencing dan sangat haus, tapi kadar gulanya normal. Kita harus waspada terhadap tanda tahan dehidrasi berat. Pemeriksaan fisik penting meliputi turgor kulit, edema, tekanan darah, nadi, dan keseimbangan cairan harian. Lalu di sisi pemeriksaan penunjang, kita bisa lihat hasil seperti urinalisis, terdapat protein, leukosit, darah, BUN dan kreatinin, elektrolit, natrium dan kalium, USG ginjal atau KUB, dan osmolalitas urin terutama untuk kasus diabetes insipidus. Dari hasil pengkajian tadi, kita bisa menetapkan beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul, misalnya risiko defisit volume cairan pada pasien dengan poliuria atau dehidrasi, seperti diabetes insipidus atau gagal ginjal. Kelebihan volume cairan pada pasien dengan sindrom nefrotik atau gagal ginjal kronis, gangguan eliminasi urin pada pasien dengan batu ginjal atau glomerulonefritis, serta resiko gangguan perfusi jaringan pada pasien dengan edema berat atau shock hipovolemik. Diagnosa ini diambil dari SDKI dan akan menjadi dasar kita
untuk menyusun rencana keperawatan. Setelah diagnosa ditetapkan, kita lanjut ke intervensi keperawatan berdasarkan psiki. Misalnya, untuk pasien dengan risiko defisit volume cairan, intervensinya antara lain monitoring intake dan output cairan secara ketat, observasi tanda-tanda dehidrasi, turgor kulit, membran mukosa kering, menimbang berat badan harian, serta kolaborasi pemberian cairan intravena atau elektrolit. Untuk pasien dengan kelebihan cairan seperti gagal ginjal atau sindrom nefrotik, yang kita dapat lakukan adalah pantau adanya edema, sesak napas, batasi asupan cairan sesuai instruksi dokter, kolaborasi pemberian diuretik, serta edukasi diet rendah garam. Implementasi dilakukan secara vokasional. Disinilah mahasiswa harus terampil dalam tindakan seperti memasang kateter urin dengan prosedur steril, membuat catatan intake dan output yang akurat, mengobservasi dan mencatat tanda dehidrasi dan kelebihan cairan, serta memberikan edukasi cairan kepada pasien dan keluarga. Ingat, observasi keseimbangan cairan bukan hanya mencatat berapa pasien minum dan kencing, tetapi juga memperhatikan perubahan berat badan harian, adanya edema, atau tanda hipovolemia seperti tekanan darah menurun dan nadi cepat. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi berdasarkan SLKI. Kita lihat apakah intervensi yang diberikan sudah menunjukkan hasil. Contoh indikator hasilnya dapat berupa turgor kulit kembali normal, output urin sesuai target, tidak ada edema paru, tekanan darah stabil, serta nilai elektrolit kembali normal. Evaluasi harus dicatat secara lengkap dalam dokumentasi keperawatan. Gunakan format SOAPIE, yaitu Subjective, Objective, Assessment, Plan, Implementation, dan Evaluation. Subjektif dapat berupa pasien mengungkapkan saya sangat haus dan sering kencing. Objektifnya dapat berupa output 3.000 ml dalam 24 jam atau berat badan turun 2 kg. Asesmennya dapat berupa risiko defisit volume cairan. Plannya adalah monitor intake dan output, edukasi hidrasi, kolaborasi pemberian cairan. Implementasinya dapat berupa pemasangan infus Rinjer laktat dan edukasi minum. Evaluasinya adalah output membaik dan haus berkurang. Dokumentasi ini penting untuk kelanjutan asuhan dan komunikasi tim. Nah, teman-teman, itulah tadi gambaran lengkap asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan cairan. Kita sudah membahas dari mulai pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, sampai di dokumentasinya. Kunci utamanya adalah pemantauan cairan secara ketat dan keterampilan vokasional dalam tindakan dasar seperti pemasangan kateter dan pencatatan intake output. Jangan lupa, asuhan keperawatan yang baik dimulai dari pengkajian yang teliti dan keterampilan yang terstandar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk praktik klinik kalian nanti. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Salam sehat.